Halo kita harus selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai mental. Coba kalian perhatikan raket nyamuk ini ya. Jadi kita mau latihan, lihat deket, fokusnya ke raket, lalu fokus ke atap. Lihat raket lagi, lihat atap lagi. Kenapa kok aku kasih contoh kayak gitu? Nanti kita bahas ya. Jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai mental, lebih tepatnya grogi atau senewan. Nah, kebetulan di sini kita ada Ricky dan temennya Kofifa. Kofifa ini baru pertama kali sih main di sini kok, soalnya diajak Ricky, katanya mereka itu mau bertanding. Nah, kita mau latihan sih. Jadi kalau kamu mau bertanding tuh sebaiknya cari banyak pemain yang mungkin di luar dari grupmu juga, jadi biar bisa ketemu banyak tipe-tipe pemain supaya lebih kaya pengalamannya. Nanti kalau kalian training sama teman-teman sendiri mungkin udah tahu ya kebiasaan-kebiasaan mereka, terus bagaimana untuk mengatasi keunggulan dari mereka. Itu pasti kan, oh ada kelemahannya di sini, oh yang bagusnya di sini. Nah itu nanti kan bisa dihindari atau malah diserang di daerah yang lemahnya lawan. Tapi kalau kita nggak kenal, nah itu bikin kita harus cari-cari dulu kelemahannya itu apa. Mungkin dites dulu, misalkan oh dicoba sih bagiannya mereka bisa nggak. Kalau bisa, bisa mengembalikannya itu ke daerah net aja atau bisa sampai belakang. Terus backhandnya juga lihat-lihat backhand waktu di backhand lob atau backhand late. Kalau late biasanya ditaruh di mana. Nah itu perlu kita pelajari dan nggak bisa cepet kan. Mungkin makan sekitar setengah pertandingan baru kita tahu. Kecuali kalau kamu punya coach ya, coach kan udah pengalaman, mungkin ngelihat oh lawannya kayak gini, oh itu udah tahu ini biasanya gini-gini, terus bagaimana memutar balikan keadaan mereka udah tahu. Tapi kalau kamu nggak punya coach ya kalian harus pelajari sendiri kelebihan atau kekurangan lawan. Pelajarinya gimana ya, kita kasih kayak bola-bola umpan yang buat ngetes gitu, sengaja kita tempatin ke sini terus ke sana buat ngetes backhandnya mereka, atau mungkin ngasih lob buat ngetes apa mereka smashnya keras atau smashnya ke arah mana, ke tengah-tengah terus atau ke kiri kanan, atau sering nipu-nipu. Nah kayak Ricky gini kan sering kayak bola-bola kedut ya, jadi agak ditunda terus kayak banyak trick shot juga. Kalau Kofifa mainnya masih normal sih. Nah, karena kita kedatangan tamu, sebenarnya Fani sama Ricky kan udah kenal cukup lama ya, karena Ricky kan sering main di sini. Tapi kalau sama Kofifa sama sekali baru, jadi Fani nggak pernah tahu pemainnya Kofifa itu bagaimana. Kalau aku juga nggak pernah tahu, jadi baru hari ini aku mungkin bertanding melawan Kofifa. Tapi sebelum video ini aku udah sempat tanding juga sama Ricky dan Kofifa, tapi aku bukan partneran sama Fani. Jadi ini game keduaku lawan Kofifa. Nah mungkin bagi Fani game pertamanya dia yang lawan Kofifa. Dan yang nggak aku sangka-sangka sebenarnya, aku tahu kalau Fandi kemampuannya seberapa ya, dan kalau dibandingin sama Kofifa mungkin lebih bagusan Kofifa sedikit. Kalau soal power sih sama-sama kuat, Fandi smashnya juga keras, Kofifa juga. Kalau soal error, banyak error, Kofifa juga ada beberapa momen yang sering error. Jadi sebenarnya aku berharap masih bisa game pertama atau game kedua masih bisa menang, paling nggak menang sekali lah meskipun nggak kalah dua kali. Tapi di sini aku juga kaget kenapa kok uh, Fanny mainnya jadi kayak gini, jadi kayak ada kayak mental block gitu.
Biasanya ngenet itu lumayan tipis, tapi sekarang kok tanggung banget. Lalu penempatan bolanya kurang banyak variasi ya menurutku, cuman dikembalikan asal kembali aja, nggak peduli arah dan nggak peduli itu nanggung atau enggak. Nah menurutku sih itu karena gupuh atau mungkin ada rasa takut dikit ya dari Fanny, atau mungkin takut banyak. Ya aku nggak tahu ya perasaan yang sebenarnya dari Fanny selama permainan ini. Walaupun sebenarnya kalau ngerasa grogi sebenarnya lebih baik dikonsultasikan atau di sharingkan ke partnernya. Dan kalau kita biasanya social player, kalau gini setiap minggu kan ketemu, jadi nggak ada kayak ngecing-ngecingan ngincer yang mana, itu nggak ada. Walaupun mungkin kalau udah mulai kalah lawannya pasti ngincernya ke yang cewek atau ke Fanny. Tapi selama ini aku lihat ada kemungkinan masih ada kemungkinan kalau Fanny sama partner sama aku tuh ada menangnya gitu. Kalau dengan pemain-pemain yang udah kita kenal. Nah ini kan Fanny nggak kenal jadinya mungkin ada perasaan kayak takut. Tak kenal maka tak sayang, kan ada ungkapan seperti itu. Tapi kalau di sini tak kenal maka ku takut. Ya semoga kalau udah kenal nggak takut lagi ya. Biasanya itu memang secara umum, secara psikologi kita itu cenderung takut pada hal-hal yang nggak pernah kita tahu atau mungkin baru pertama kali kita lakukan. Misalkan masuk ke ruangan yang gelap, nah kita nggak tahu. Masuk rumah hantu, itu kita nggak tahu. Terus jadi ada perasaan kayak apa ya, penasaran mungkin, atau mungkin perasaan oh aku harus melakukan ini biar nggak dibilang cengeng atau nggak dibilang pengecut. Jadi kayak diwani-wani no, atau diberani-beranikan walaupun sebenarnya nggak berani. Oke, jadi gimana ya caranya biar kita itu mainnya nggak diincer ya. Kalau nggak diincer ya kan udah pernah aku bahas ya. Tapi di sini kalau kita diincer maupun nggak diincer, bagaimana caranya biar kita itu lebih tenang atau nggak terlalu grogi. Nah kemarin itu kebetulan di broadcastnya Gronya di Gronya Somerville ya, di Instagram dia ditanya oleh seseorang bagaimana uh, kita manage perasaan grogi, dan orang yang sering ikut pertandingan sekelas Gronya dia juga sempat grogi dan beberapa kali memang grogi untuk event-event yang besar. Tapi karena udah sering ya, jadi lama-lama udah bisa ya terbiasa. Kadang-kadang memang muncul perasaan itu, tapi udah cepat untuk handlingnya itu lebih cepat. Jadi yang pertama mungkin kita merasa anxious atau cemas itu sekitar 1 jam sebelum pertandingan misalkan, tapi udah bisa memanage misalkan jadi cuman setengah jam, atau waktu kita tanding kadang-kadang 5 menit pertama masih grogi, tapi lama kelamaan masuk lapangan udah nggak grogi lagi. Nah itu bisa dari confidence level ya, walaupun kita nggak kenal dengan lawan kita, misalkan lawan kita pemain yang baru, atlet baru, kita nggak kenal, tapi kita udah punya confidence level karena mungkin kita udah punya kayak ranking yang cukup tinggi gitu. Tapi walaupun nggak punya ranking juga harusnya kita bisa manage perasaan kita. Umumnya mereka atau atlet-atlet itu bilang kalau kita mainnya itu nggak ada pressure, biasanya mainnya lebih bagus. Tapi kalau kita under pressure, makanya kita lihat bagaimana atlet-atlet yang
main di kandang sendiri kebanyakan malah kalah, yaitu mungkin karena a lot of pressure ya. Mungkin diharapkan untuk menang lebih banyak soalnya di negaranya sendiri, ternyata gara-gara itu kita jadi mainnya nggak seberapa bagus, karena kalau ketinggalan poin terus kepingin dapetin poin lebih cepat, jadinya nggak karuan. Jadi yang pertama, untuk mengatasi rasa cemas atau grogi, kita perlu membiasakan diri memang, jadi kan bertahap ya, ngikutin kayak banyak kompetisi yang kecil-kecil dulu lalu bertahap. Dan orang yang sering ikut kompetisi sebenarnya lebih, secara mental pasti lebih bagus. Untuk uh, aku pernah disaranin sama temenku yang atlet, tapi kan karena aku udah nggak muda lagi ya, jadi nggak mungkin ngikuti sarannya. Tapi dia menyarankan kalau aku disuruh ikut pertandingan yang biasa-biasa lah, biar lebih pede. Dan itu memang bisa menjamin untuk kita lebih pede kalau kita lebih sering ikut pertandingan. Lalu langkah yang kedua, kita perlu mengolah imajinasi. Kalau sekarang ini kan zamannya kayak pakai virtual gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih gampang, tapi kebanyakan kalau kita lihat atlet-atlet itu waktu pemanasan kan kayak mukul-mukul angin gitu, mukul-mukul angin, terus backhand, terus coba lompat ke kiri, lompat ke kanan, kayak epok-epok atau pura-pura nyemes. Nah, itu merupakan salah satu metode untuk visualisasi. Jadi kita membayangkan, oh ada bola di sini, terus kita pukul, caranya gini, gini, gini. Ya sesuai yang kita latih lah. Kalau atlet kan pasti latihan ya. Nah, kalau kita yang bukan atlet, kita bisa visualisasi juga. Oh lawannya kayak sekarang pertama kali mungkin ya lawan sama Kofifa. Jadi lain kali bisa bayangin, oh udah pernah berhadapan kok, jadi sekarang aku mesti ngapain. Terus bayangin, nggak usah lihat lawan dulu, bayangin kita habis mukul, terus kira-kira bolanya itu ditaruh di sebelah kanan, atau oh kira-kira bolanya itu bakal disemes ke arahku di daerah sini. Jadi kita berimajinasi, tapi di lapangan juga dicoba. Jadi kayak bayangan gitu, epok-epok ngelob, terus langsung lari cepat siap untuk terima defense. Ya pasti bisa kan defense-nya, soalnya kan gak ada bola yang nyata, cuman ada di pikiran kita. Kalau kita pikirannya aku gak bisa defense, ya habis ngelob, terus waktu di imajinasinya aja udah gagal. Nah, ngapain kalian berimajinasi sesuatu yang gagal? Imajinasilah sesuatu yang berhasil. Jadi anggaplah kamu bisa untuk mengembalikan. Anggaplah smash-nya lawan itu pelan banget. Itu kayak film The Matrix ya. Waktu yang lakonnya itu ditembakin. Padahal kan tembakan itu kan cepat, tapi dia kayak bisa melambatkan waktu ya. Itu memang kayak trik-trik orang bikin film ya. Jadi dilambatin kayak pelan-pelan. Nah itu mungkin kalian bisa adopsi imajinasinya. Jadi oh smash-nya lawan pelan. Terus kita ayunnya juga pura-puranya pelan. Oh gini caranya. Tapi kan arahnya dan timingnya itu pasti udah bener lah kalau kita imajinasinya bener. Lalu cara yang ketiga ya, tapi ini dilakukan sebelum permainan ya. Kalau dilakukan selagi main ya pasti nggak bisa mengembalikan bola. Soalnya kita nggak fokus. Nah, itu gunanya tadi aku di awal-awal naruh raket nyamuk ya. Raket nyamuknya maksudnya aku kasih gambaran bagaimana kita itu ngelihatnya dekat, fokusnya ke raket, terus lihat ke belakang. Terus dari belakang fokusnya di genteng, terus lihat lagi ke depan. Nah ini aku lihat teknik ini di Instagramnya Dokter Mata. Jadi Dokter Mata menyarankan untuk lihat jauh, lihat dekat, lihat jauh, lihat dekat, itu biar kita jadi lebih tenang atau untuk mengusir rasa kecemasan ya. Mungkin ada gunanya juga ya. Aku masih belum coba soalnya aku nggak
punya kecemasan yang terlalu berlebih. Aku anggap kecemasan yang biasa aku alami waktu permainan sih biasa-biasa aja, soalnya no pressure. Di sini kan main gak ada hadiahnya, kalau kalah juga gak dihukum. Jadi no pressure, gak terlalu cemas-cemas banget. Mungkin cemasnya cuman mungkin kalah atau menang gitu aja. Gak ada reputasi yang harus dipertaruhkan. Kalau ada mungkin tambah lebih cemas ya. Lalu yang terakhir yang aku pernah tahu ya, teknik untuk mengatasi kecemasan itu adalah dengan berpikir hal-hal yang logis. Misalkan aduh aku cemas nanti lawanku itu hebat, ranking nomor 1 di dunia, atau ini kompetisinya udah kelas yang atas. Tapi kita bisa ngelihat berapa sih aku kemarin training itu seminggu berapa kali, terus berapa jam, terus aku ke gym berapa kali, berapa jam. Dari jumlah yang segitu cukup nggak? Jadi kayak kita itu, otak kita atau perasaan kita itu dipaksa untuk nggak melibatkan rasa takut, tapi diajak untuk lebih logis. Oh, kayaknya aku mampu nih, soalnya udah cukup lah latihanku. Jadi kayak kalian tuh ngisi bensin ya, misalkan satu tangki isinya 20 liter, kalian kalau latihan atau cuman ngisi 5 liter, terus berharap bisa naik mobil dari titik A ke titik B yang jaraknya itu cukup jauh, ya itu nggak mungkin lah. Jadi kita pasti ada rasa takut. Tapi kalau kita udah mempersiapkan, udah diisi full, terus kita mau melakukan perjalanan dari A ke B, ya pasti kita udah jadi lebih confidence dengan nggak mungkin mogok karena bensin mobilnya. Nah itu bisa jadi kayak contoh buat kalau kita main badminton. Jadi kita udah latihan banyak jam, ya sebaiknya memang atau secara logika kita mampu untuk mengikuti pertandingan ini. Dan teknik logika ini bisa kalian tambahin dengan berpikir secara matematis. Jadi kayak, waduh aku ini kok cemas banget ya. Terus kalian mikir 2 tambah 2 berapa, ayo. Ini cuma di pikiran kita ya, oh 4. Kalau 5 kali 5, oh 25. Nah, dengan berpikir kayak gitu, jadi ngasih soal ke kita sendiri, tapi yang gampang-gampang ya, bukan akar-akaran atau sinus kosinus. Itu enggak, tambah cemas nanti soalnya enggak tahu jawabannya. Tapi yang biasa-biasa yang kita tahu jawabannya itu bisa membantu kita mengurangi rasa cemas. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga membantu ya buat kalian yang mentalnya masih kurang diasah. Itu beberapa trik yang aku tahu sih, caranya seperti itu. Tapi juga harus latihan secara teknik ya, karena aku lihat kekalahannya kita, aku dan Fani, khususnya Fani mengembalikannya, kenapa kok arahnya ke situ-situ terus, itu karena tekniknya masih belum bagus. Jadi harus seimbang antara mental dan teknik. Oke guys, gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.